Nando demo skare bono kurai yo runo kaiju ni natemo. Gila, ini anime bener-bener menghancurkan kepala gue dan membuat awal 2025 tuh gue hidupnya bener-bener antara mau senang sama sedih tuh campur aduk banget. Orb on the Movement of the Earth itu adalah sebuah anime yang menceritakan romantisasi sejarah, dimana pada saat itu heliosentrisme masih belum diterima dan otoritas masih belum bisa menerima ilmu pengetahuan sebebas itu. Dan kita udah bikin beberapa video sebelumnya mengenai first impression gue dan pertengahan arc yang dimana akhirnya gue pikir arc itu akan lanjut sampai habis. Dan spoiler alert, sebenarnya gue udah menduga sih, tapi ya terjadi juga dan tetap sedih juga bahwa Draka MC kita mati juga. Mesti berapa orang ngedip lagi Pak di opening Pak untuk membuat ini anime bilang cukup sampai di sini, dan ya akhirnya heliosentrisme diterima. Wow, ini anime benar-benar membuat gue pengen ngomong banyak tapi masih takut juga gitu, dan terbukti bahwa anime ini vibe-nya masih kebawa sampai sekarang gitu, bahwa gue nggak bisa ngomong sebebas itu tentang apa yang pengen gue omongin. Jadi ini adalah first impression gue mengenai arc Draka, dan akhirnya kita masuk ke arc Albert. Jadi bagaimana Ci di arc terbarunya? Di arc Draka itu gue bener-bener hype banget karena akhirnya ada perlawanan. Jadi bukan lagi kucing-kucingan sama Nowak, tau gak lo? Diem-dieman, sembunyi-sembunyi, pakai taktik diam-diam dan lain-lain. Tapi akhirnya ada Liberation Front, ada pasukannya gitu, ada milisianya yang berusaha untuk memperjuangkan ini semua. Jadi gue tuh nge-hype banget sama si arc Draka ini. Gue pengen tahu pertarungan dan perjuangannya tuh bakal kayak gimana. Dan ternyata turns out, wow. Gue pikir bakal perang besar atau apa. Tidak sesuai ekspektasi gue, tapi bukan berarti langsung jadi anime jelek. Anime nggak tahu ya kenapa ya, wibu itu ekspektasi nggak ketemu atau udah ketebak plotnya langsung jadi jelek gitu. Nggak, ada banyak hal, aspek juga yang bisa dinilai walaupun nggak sesuai ekspektasi atau nggak ketebak plotnya atau ketebak plotnya. Dan akhirnya mereka semua harus matong. Dan Joleta, ya ampun, gue masih nggak bisa move on dari Joleta, men. Karena lu kalau nonton di arc sebelumnya, Joleta itu karakter yang paling pecundang, paling takut-takut. Bahkan dia nggak yang kayak Rafal gitu, yang dimana dia itu melawan idealismenya gitu, si Rafal, untuk bisa hidup dengan survive, malah hidup dengan ancaman. Dan terus tiba-tiba Joleta hilang di arc 2, di arc 3 kembali menjadi pemimpin. Itu luar biasa banget. Jadi itu kayak wow. Dan akhirnya kita dapat ke arc dimana akhirnya Nowak harus berkonfrontasi dengan Joleta. Gue pikir tuh bakal yang kayak gimana, ngerti gak sih? Gue udah nebak wah bakal ada konfrontasi anak dan bapak dan lain-lain. Gue gak baca manganya by the way. Terus kita malah gak dikasih pleasure itu sama author. Kita gak dikasih a glimpse of it. Bahkan kita dikasih sama autornya adalah Bakuhatsu Debar. Dah, sono. Dan gue tadinya tuh udah berharap banget tangan yang jatuh itu tuh kayak sesuatu buat Nowak, dan ternyata nggak ditunjukin sampai akhir. Si Nowak sampai harus ngepepetin si Draka sampai gereja, dan sampai akhirnya tangan itu akhirnya nggak sia-sia gitu. Maksudnya kayak gue pikir bakal udah gitu aja gitu, padahal ini bisa jadi simbolis yang bagus banget gitu. Dan ternyata bener dong, tangannya diambil dan dipakai. Dan wow, gue agak banyak yang pengen gue omongin, tapi gue mesti memfilter. Gue pengen ngomongin yang paling gue suka dulu. Beberapa adalah dialog antara believer dan non-believer, yaitu si Schmidt, siapa sih namanya, gue lupa, itu bos kumis yang begini itu ya, sama si Draka tentang belief, tentang God. Itu luar biasa sekali. Dan bagaimana ada adegan simbolisasi yang luar biasa, yang dimana dulu mereka kalau taruhan pakai koin, terus mereka akhirnya taruhan lagi pakai koin, terus dia yang paling dia yang paling kekeh sama idealismenya ya. Terus si Smith yang biasa paling kekeh sama ideologinya itu ngambil koinnya terus dibalik lagi. Itu simbolisasi yang sangat-sangat poetik Pak. Sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat absolut sinema Pak. Yang dimana kita tahu, wah ternyata mereka akhirnya mesti kabur semua, atau mereka semua percaya sama Draka. Tiba-tiba koinnya dibalik gitu aja gitu. Itu luar biasa banget, menyenangkan banget dan bikin chill on the spine, man. Lu kalau nggak ngerasain itu aneh lu. Ya enggak juga sih, terserah sih orang mau ngerasain apa nggak. But still, chill on the spine, it's so good. Terus abis itu kita dapetin momen dimana akhirnya si Draka berusaha meyakinkan pihak otoritas ya tentang excitement terhadap buku. Terus akhirnya dia juga mesti berkorban, dan gue suka banget nggak ada plot armor yang bakal bikin dia survive atau gimana. Ketusuklah dia sama Nowak, dan tiba-tiba dia yang, kalau lu lihat di arc sini banyak banget si Draka itu lebih beraktivitas di malam hari karena dia benci matahari, dia benci move on. Dia nggak bisa move on, kalau karakter bagus banget, dia nggak bisa move on dari kematian keluarganya, dimana dia ngumpulin duit untuk gimana cara dia jadi immortal. Punya visi misi baru gara-gara ngobrol sama Joleta sampai dia korbankan koinnya. Yang tadinya dia pengen dapetin koin lebih banyak, harta dia yang dia suka, yang dia jaga, yang dia treasure banget, treasure
Fraser, itu dikorbanin buat jadi mesin pencetak. Dia juga benci sama Smith, walaupun dia satu objektif gitu. Dia nggak suka Smith yang mengapresiasi alam dengan tiap pagi hari begini, dan itu ada di opening. Dan pada saat lu sadar kalau lagu Second Nation yang kayak hijau di opening pada saat begini tuh, lu bukan cuma dengerin penyanyi dan nada, tapi lu juga dengerin suara angin, men. Wah, itu indah banget, men. Ini poetik banget, anjir. Lu dengerin deh lagu ya. Pas Smith lagi begini tuh ada kayak gentle breeze. It's so fucking awesome, man. It's so fucking awesome. Terus momen yang gue appreciate gitu ya, maksudnya gue bisa merasakan apa yang orang zaman dahulu bisa rasakan gitu loh. Yaitu ketika Joleta bilang ke si Draka, coba lu dikte gue di buku tuh ada apa aja. Si Joleta bilang, ayo cepet buruan, gue mau silaturahmi ke teman-teman lama gue. Oh my god. Lu ngerti gak sih? Maksudnya kita tuh sekarang tuh bisa sesimpel rekam video, ambil foto, voice note, ngobrol di Discord dan lain-lain. But back then, lu mesti punya buku itu. Dan dari buku itu lalu bisa kayak meng-experience lagi, ngobrol sama teman lama lu, ngobrol sama orang-orang terdahulu, ngobrol sama mereka yang udah tiada gitu. Dengan lu interpretasiin di otak lu, dan itu butuh big brain, butuh otak yang terlatih terhadap ilmu pengetahuan ya. Kalau enggak lu akan jadi illiterate yang cuman ya udah. Tapi itu jadi sebuah romantisasi akademisi, tau gak lu? Dimana aku ingin berdialog dengan kawan lamaku, aku yang berdialog dengan Oxy, dengan Badeni melalui ingatan Draka dan dituliskan ulang. Oh my god. Aduh, ini gue lebay banget gak sih? Maksudnya lu ngerasain hal yang sama gak sih? Keindahan ini tuh, dan lu bisa rasain itu gitu. Apa emosi mereka gitu. Pasti kita bisa relate, padahal kita gak tinggal di era itu, kita tidak tinggal di zaman itu, tapi kita bisa dapetin emosinya Joleta di situ. Gue juga baru sadar tuh, fun fact, Suda Kenjiro itu tuh bener-bener pengen banget jadi Nowak. Bahkan dia tuh rekomendasiin orang-orang untuk baca Chi, dan akhirnya dia dapat peran itu, dan itu bener-bener di-nail banget sama dia bahwa I am the villain on this story gitu. Dan bagaimana dia sebenarnya ternyata sadar kalau yang meledak itu adalah Joleta, tapi dia kayak masih ragu antara misinya atau kebenaran tentang anaknya. Yang tadi gue bilang, gue pikir bakal sia-sia, ternyata enggak. Di akhir dia pakein itu tangannya, pakai sarung tangan anaknya. Terus tiba-tiba seseorang yang dulu banget mengganggu hidupnya hadir, Rafal. Dan hadirnya tuh bukan yang kayak tiba-tiba arc anime yang Edo Tensei atau gimana, tapi bahkan ini adalah Nowak ngobrol sama masa lalunya sendiri dalam embodiment of Rafal. Dan bahkan jawaban-jawaban Rafal adalah bukan jawaban-jawaban spektakuler yang Nowak nggak tahu. Itu adalah semua jawaban yang udah ada di pikiran dia, tapi dia nggak berani konfront itu. Lu udah tahu jawabannya, tapi lu nggak pernah buka pintu jawaban itu dalam otak lu. Dan dihadirkan dalam bentuk Rafal di dalam bangunan yang terbakar. Itu luar biasa banget sih. Itu luar biasa banget. Dan akhirnya kita masuk ke arc baru, yaitu Albert. Gue tuh udah pengen bikin video ini sampai gue pengen tahu dulu ini arc berikutnya kayak gimana. Dan kata orang-orang tinggal 2 episode. Gue panik, bener-bener panik. Ini gue tungguin, gue enggak, gue tungguin, gue review enggak. Akhirnya gue mantepin, gue tungguin, dan akhirnya gue dapet Albert. Dan gue pengen tahu dulu yang paling penting buat gue adalah openingnya gimana. Dan openingnya bener-bener wow. Banyak orang yang berteori, dan gue suka banget sama teori teman-teman yang ngasih tahu gue di live stream bahwa buka matanya makin kesini makin cepet untuk menandakan semakin dekat dengan kebenaran atau dekat dengan ending dari itu semua. Wow, luar biasa. Luar biasa. Nah, gue shock lagi dong pada saat episode berikutnya ternyata Albert pas kecil itu belajarnya sama Rafal. Sama Rafal? Hah? Sampai akhirnya gue bener-bener kayak wow, what's the body? Gue kayak ini apa? Tunggu dulu, ada apa ini? Ya udah, gue ikutin aja, gue nikmatin aja bagaimana dia pengetahuan dan bagaimana pertama bapaknya itu bilang meragulah, lalu Rafal bilang percayalah. Wah, itu dualisme yang gue selalu ada gitu kalau lu sadar di tiap arc Chiku ya, kayak si Rafal yang pengen main aman ujungnya nggak main aman. Bagaimana si Badeni yang kekeh sama keamanan, kesuksesan Red gitu, dan orang bodoh udah gak usah didengerin dan lain-lain. Bagaimana Oxy yang gak mau ngelihat langit. Bagaimana Joleta yang pecundang dan akhirnya malah jadi leader. Sekarang kita dapetin arah keraguan dan kepercayaan. Luar biasa. Dan kalau lu belum tahu, ini interpretasi gue belum baca manganya, tapi mungkin bisa bener, mungkin bisa salah, I don't know. Tapi kenapa dia bisa ketemu sama si Rafal, si Albert itu? Mungkin emang beneran itu masa kecilnya dan ini gak jauh-jauh, atau kayak timeline itu bukan setelah, tapi kayak side quest ya, side quest mundur ke belakang lagi. I don't know. Atau mungkin sebenarnya dia lagi meromantisasi apa yang dilakukan Joleta, yaitu baca buku tapi kayak ngobrol sama temennya. Dan sebenarnya si Albert kecil itu baca buku dan dia mendiscover pemikiran Rafal, seperti kayak punya guru di situ. Dan ketika adegan ketemu sama para pemikir, dia menemukan buku-buku lainnya. Jadi si Albert ini ketemu ke sebuah gudang dungeon rahasia yang isi adalah buku-buku pemikir. Dan si Albert itu tadinya ngeragu baca satu buku yang dibaca kebetulan buku Rafal, dan Rafal memperkenalkan ke buku-buku yang lain. Tapi diimajinasikan, diromantisasi. Wah, luar biasa. Itu teori gue belum baca manganya.
Am I wrong? Am I getting it? Am I on trouble? Wow, ini anime bagus banget. Gue tuh pengen banget ngomong banyak tapi terhalang. Ini benar-benar representasi sisa-sisaan heliocentrism is my fate, dan kira-kira segitu yang pengen gue sampaikan. Mungkin kalau kita ketemu langsung, gue bisa sampaikan lebih banyak mengenai anime ini. Apalagi gue yang belajar filsafat dan gue adalah lulusan filsafat, banyak banget yang pengen gue bahas, tapi cukup sampai sini aja ya. Tapi gimana interpretasi kalian mengenai Chi dan arc terakhirnya dan arc yang baru? Atau kalian mau mengkritisi gue, atau kalian mau sampaikan juga rasa hati kalian, kokore apa judul terakhir Taumazen. Apa Taumazen kalian pada saat menonton Chi? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, please dong lakuin dengan klik tombol subscribe, karena gue suka ngebahas anime-anime yang mungkin gak banyak orang ngomongin kayak gini lagi, dan kalian lah yang bisa membuat gue ngomongin kayak gini dengan support gue. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, I love heliocentrism.